Annyeong ya Rebun. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Wideningsi. Dengan NIM 63240474. Aku dari kelas 632A04 dan di video kali ini saya akan menampilkan sebuah potongan pidato dari salah satu tokoh nasional, yaitu Bapak Anies Baswedan. Kita juga akan bersama-sama menganalisis penggunaan bahasanya, apakah sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan bagaimana sih struktur, diksi, serta retorika yang dipakai. Langsung aja kita tantang cuplikan pidatonya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, hari ini adalah sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah kita. Kami berdiri dengan penuh rasa hormat di depan Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan sebuah situasi yang mendesak dan kritis, serta memerlukan pertimbangan mendalam dan keputusan yang bijaksana. Bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial, sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang, ataukah kita akan membiarkan diri tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang justru kita hendak jauhi? Kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menentukan, apakah Republik Indonesia yang kita cintai ini akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita atau rule of law? Apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekedar alat untuk pelanggengan kekuasaan tanpa pengawasan, rule by law? Kita harus memutuskan apakah kita akan menjadi negara yang mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk menentukan pikiran dan menyuarakan pilihannya secara bebas dan independen yang merupakan esensi dari demokrasi, atau kita justru berpaling dari prinsip tersebut dan memilih di mana suara oligarki diberi prevalensi, mengesampingkan kesejahteraan umum dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas. Ini adalah saat di mana kita harus menentukan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi, kedaulatan hukum, hak asasi manusia. Ini adalah waktu untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar bukan hanya dalam aspek wilayah, bukan hanya aspek populasi, bukan hanya aspek angka-angka ekonomi, tapi juga bangsa yang besar karena kebijaksanaannya, karena keberaniannya, karena integritasnya di dalam menegakkan demokrasi dan konstitusi. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, sejak zaman pra-kemerdekaan, bangsa dan negara kita telah menapaki berbagai persimpangan krusial yang menentukan arah dan nasib bangsa Indonesia. Tidak semua keputusan-keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tepat. Sebagian adalah keputusan yang tidak tepat. Dan itu dicatat di dalam sejarah kita. Semua yang terlibat dicatat sebagai bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Karena itu, saat yang berharga ini, kita juga dihadapkan pada kenyataan yang sama. Peristiwa yang sedang berlangsung hari-hari ini akan menjadi bagian dari catatan sejarah perjalanan Republik. Oke, tadi Bapak Anies Baswedan mengatakan, apakah Republik Indonesia yang kita cintai ini akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita atau rule of law? apakah kita akan terus melanjutkan pengabaian terhadap konstitusi, ataukah kita akan kembali pada rule of law? Apakah kita akan terus membiarkan ketidakadilan menjadi norma baru, ataukah kita akan mengembalikan keadilan sebagai pilar utama dalam bernegara? Oke, kita masuk ke bagian analisis bahasa. Kita bisa membedah beberapa aspek kebahasaan. Yuk kita ulas satu persatu. Let's go. Jadi Bapak Anies menggunakan kata-kata yang baku dan juga formal, seperti konstitusi, rule of law,
ketidakadilan, pilar, dan juga bernegara. Semua kata ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, terutama dalam konteks pidato kenegaraan atau politik, yang memang menuntut formalitas dan ketepatan makna. Meskipun ada istilah asing seperti rule of law, itu wajar digunakan dalam konteks hukum dan pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, penggunaan istilah asing tetap diperbolehkan asalkan telah menjadi istilah umum atau tidak memiliki padanan tepat dalam bahasa Indonesia. Untuk struktur kalimatnya, kalimat-kalimat dalam pidato tersebut cenderung kompleks, namun tetap tersusun dengan runtut dan juga logis. Misalnya dengan apa yang sudah tadi dikatakan oleh Bapak Anies, apakah kita akan terus melanjutkan pengabaian terhadap konstitusi, ataukah kita akan kembali pada rule of law? Struktur dan kalimat ini sudah jelas, karena subjeknya itu adalah kita, predikatnya adalah akan melanjutkan atau akan kembali, dan objeknya adalah pengabaian terhadap konstitusi atau rule of law. Dan kalimat tersebut juga menggunakan bentuk pertanyaan retoris yang sangat umum dalam pidato formal, tapi juga tetap sesuai dengan struktur SPOK. Selanjutnya adalah gaya bahasa, atau juga disebut sebagai retorika. Gaya bahasa dalam pidato ini bersifat persuasif dan retoris. Bapak Anies menggunakan pertanyaan retoris yang tidak butuh jawaban langsung, tapi ini mendukung audiens untuk berpikir, apakah kita akan membiarkan ketidakadilan menjadi norma baru? Nah, ini dia. Ini menciptakan efek emosional yang kuat, mendorong penonton atau pendengar untuk merenung dan merasa terpanggil. Pidato ini juga menggunakan repetisi struktur kalimat seperti apakah kita akan, ataukah kita akan, dan ini disebut paralelisme dan termasuk teknik retorika yang sah dan juga efektif. Lalu selanjutnya adalah kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, pidato ini yang pertama menggunakan bahasa baku, menghindari kata slang atau tidak formal. Struktur kalimatnya juga sesuai dengan SPOK. Gaya bahasa retorisnya sesuai konteks pidato formal. Dan yang terakhir, memiliki kesinambungan ide dan keterhubungan antar kalimat. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa pidato ini sangat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, terutama dalam konteks pidato formal, kenegaraan, atau orasi publik. Oke, jadi di situ disebutkan bahwa kata Bapak Anies, bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi? Bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai negara demokrasi? Yuk kita cari kaidah bahasa Indonesianya yuk. Yuk kita cari kaidah bahasa Indonesianya yuk. Yuk. Secara umum, pidato ini mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Dan kalimatnya juga formal, menggunakan struktur SPOK yang jelas. Penggunaan kata baku seperti demokrasi, konstitusi, reformasi menunjukkan konsistensi dalam penggunaan diksi yang sesuai konteks resmi. Namun di sini ada beberapa pengucapan yang terdengar tidak jelas seperti kata rule of law atau melensional, yang sebenarnya maksudnya mungkin generasi milenial nasional. Ini bisa jadi kesalahan artikulasi saat berbicara. Lalu kita masuk ke gaya bahasa dan retorika. Nah, Bapak Anies memakai banyak gaya retoris dan persuasif. Seperti pertanyaan retoris, apakah kita akan melangkah menuju demokrasi yang matang atau tergelincir kembali ke masa lalu? Lalu pengulangan repetis. Ini menegaskan, dan ini juga untuk menegaskan ide, ini bukan peristiwa biasa, ini titik klimaks. Lalu juga kontras atau antitesis. Nah, ini seperti rule of law atau rule by law. Hal ini membuat pidatonya emosional, logis, dan membangun suasana tegang, tapi juga serius. Gaya bahasanya juga naratif dan juga puitis, sangat cocok untuk membangkitkan perhatian publik. Selanjutnya adalah kecocokan dengan situasi formal. Pidato ini disampaikan di forum Mahkamah Konstitusi, jadi gaya bahasanya itu sangat tepat, formal, tegas, dan juga argumentatif.
Terus juga pemilihan kata juga cenderung sopan, namun juga tajam. Mengkritik tanpa menggunakan kata kasar, menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia yang komunikatif namun tetap juga profesional. Lalu efektivitas komunikasi. Pidato ini berhasil menyampaikan pesan utama, yaitu tentang ancaman terhadap demokrasi dan harapan kepada MK atau Mahkamah Konstitusi untuk menjaga keadilan. Kalimatnya juga panjang, tapi tetap runtut dan juga logis. Jika audiens mendengarkan dengan fokus, pesannya mudah dipahami dan mengunggah emosi. Lalu yang kelima adalah kesalahan minor. Seperti disebutkan tadi, terdapat beberapa pengucapan atau diksi yang tidak jelas. Tadi Bapak Anies mengucapkan milensional, yang mungkin maksudnya adalah milenial nasional ya guys. Kadang beliau sedikit terbatas saat menyebut Mahkamah Konstitusi yang Tapi ini tidak terlalu mempengaruhi isi dan kejelasan makna pidato secara keseluruhan ya guys. Oke baik, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa pidato Bapak Anies Baswedan ini sangat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dari segi struktur, gaya, bahasa, maupun situasi formalnya. Meskipun terdapat sedikit kekeliruan dalam pengucapan beberapa istilah asing, secara keseluruhan pidato ini sangat kuat ya, terus juga argumentatif dan juga komunikatif. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa kemampuan berpidato tokoh nasional tidak hanya tergantung pada isi, tapi juga bagaimana cara menyampaikannya dengan bahasa yang terstruktur dan juga tepat. Oke baik teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dalam memahami pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di ruang publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.